Pemirsa, kasus baru COVID-19 yang Pemerintah semakin berkomitmen menggila melakukan membuat sejumlah pemerintah kebijakan mengambil untuk sejumlah memperbaiki ekonomi kebijakan, Indonesia yang termasuk sempat terpuruk pengetatan akibat PPKM pandemi. Mikro. Lalu apa Memperlakukan saja reformasi dampak yang struktural yang terjadi, dapat terutama partisipasi dari sektor investasi serta ekonomi? Aku mulai dari kata Indonesia. Indonesia, negeri dengan sejuta potensi dan keindahan alam di dalamnya. Indonesia, negeri dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa. Indonesia yang kaya akan kekayaan alamnya, padi, jagung, kapas, kelapa, nila, kerapu, tembaga, hingga batu bara tersimpan di dalamnya. Pada tahun 2022 ini, negara kita, Indonesia, telah melewati krisis yang luar biasa dahsyat dampaknya ke semua sektor kehidupan kita. Mulai dari kesehatan, sosial, pendidikan, hingga perekonomian. Krisis pandemi COVID-19 telah membuat perekonomian kita terpuruk, namun juga membuat bangsa kita lebih tangguh melewati tantangan ke depan dengan beragam transformasi penuh energi untuk bisa bersaing di kancah global. Berbagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi oleh pemerintah Indonesia menunjukkan hasil yang baik dan diakui oleh dunia. Dalam sektor ekonomi, khususnya dunia usaha, koperasi, dan UMKM mengalami dampak yang berat dari sisi produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Tantangan telah dihadapi oleh dunia perkoperasian nasional. Hal ini tidak hanya sekadar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan inovasi produk. Penting bagi kita semua untuk menjadikan momentum ini untuk menghadirkan visi baru di tengah perubahan sosial ekonomi yang sangat dinamis. Lalu, strategi apa yang harus kita lakukan untuk melakukan transformasi koperasi yang inovatif dan modern? Hal pertama yang diperlukan adalah perlu adanya perbaikan ekosistem, kemudian usaha yang memungkinkan koperasi bisa mengakses pasar yang lebih luas. Pembiayaan serta mengembangkan kapasitas usaha seluas-luasnya. Koperasi perlu untuk bisa masuk sektor unggulan nasional. Hal penting selanjutnya adalah perlu adanya instrumen kebijakan yang mampu mewadahi kerja kolaboratif seluruh pemangku kebijakan. Ini penting karena akan menyangkut pendidikan, pelatihan, dan pendampingan koperasi itu sendiri. Dan yang terakhir, jika kita mengingat permasalahan ekonomi saat pandemi COVID-19, ada banyak sekali pelajaran berharga yang kita dapat. Salah satunya adalah perlu adanya sistem pengawas dan penjamin simpanan di koperasi agar semua orang yang menyimpan atau investasi di koperasi merasa aman dalam diri mereka. Koperasi Indonesia telah melewati banyak rangkaian sejarah dan masalah. Koperasi juga telah mampu bangkit dari semua ujian yang ada hingga mampu bertahan sampai saat ini. Bersama Koperasi Indonesia, bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat.